Pada akhir abad ke-19, London adalah kota dengan dua wajah yang sangat kontras. Di satu sisi, ia menjadi pusat kerajaan Inggris yang megah, dengan gedung-gedung menjulang, arsitektur megah, dan kehidupan mewah kalangan bangsawan. Namun di sisi lain, terutama di wilayah East End, khususnya Whitechapel, kehidupan justru penuh penderitaan. Kawasan ini dipenuhi para imigran miskin, pekerja kasar, pengangguran, dan ratusan perempuan yang terpaksa menjajakan diri di jalanan demi sesuap roti. Jalanan Whitechapel sempit, gelap, dan berbau busuk karena sanitasi yang buruk. Lampu jalan gas yang redup hanya membuat bayangan semakin panjang, menimbulkan suasana mencekam setiap malam. Pada tahun 1888, situasi di Whitechapel semakin memburuk. Kriminalitas merajalela, pencurian, kekerasan, hingga penyakit menular menjadi bagian sehari-hari. Namun semuanya berubah semakin kelam ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi. Korban-korban adalah perempuan miskin, mayoritas pekerja seks, dan mayat mereka ditemukan dalam keadaan dimutilasi dengan cara yang brutal. Warga mulai diliputi rasa takut luar biasa, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan jalanan biasa. Surat kabar mulai menyoroti kasus ini besar-besaran, menciptakan histeria publik. Nama Jack the Ripper memang belum dikenal, tapi masyarakat sudah sadar ada pembunuh sadis berkeliaran, seseorang yang seolah menikmati teror dan darah. Setiap langkah di gang gelap, setiap bayangan pria asing, bisa jadi adalah sang pembunuh. Whitechapel, yang sebelumnya hanya dikenal miskin, kini berubah menjadi pusat horor dunia. Pembunuhan pertama yang secara resmi dikaitkan dengan Jack the Ripper terjadi pada 31 Agustus 1888 ketika seorang perempuan bernama Mary Ann Nichols atau yang akrab dipanggil Polly ditemukan tewas di Jalan Bucks Road, Whitechapel. Usianya 43 tahun, seorang wanita miskin yang bertahan hidup dengan menjajakan diri. Malam itu, ia tidak punya uang untuk membayar penginapan murah tempat biasanya tidur. Saksi terakhir melihat Polly dalam keadaan mabuk sebelum ia berjalan sendirian ke jalan gelap yang kelak menjadi saksi bisu kematiannya. Saat fajar menyingsing, seorang pengendara kuda menemukan tubuhnya. Polisi yang tiba di lokasi segera dikejutkan oleh kondisi jasad Polly. Tenggorokannya tersayat dalam dari telinga ke telinga dan perutnya disobek dengan luka panjang. Luka-luka itu tampak dilakukan dengan pisau tajam dan keterampilan tertentu, seolah si pelaku tahu persis apa yang ia lakukan. Berita tentang pembunuhan brutal ini segera menghiasi koran-koran. Namun pada awalnya, polisi mengira ini hanyalah kejahatan biasa yang mungkin dilakukan pemabuk atau pencuri. Mereka sama sekali belum menyadari bahwa ini adalah awal dari rentetan teror panjang yang akan mengguncang London. Beberapa hari kemudian, warga Whitechapel kembali beraktivitas, meski rasa takut mulai terasa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan minggu, pembunuhan lain kembali terjadi. Kali ini lebih sadis. Publik mulai sadar, ada seseorang di luar sana yang haus darah, dan ia tidak akan berhenti. Pada 8 September 1888, hanya beberapa hari setelah kematian Mary Ann Nichols, Whitechapel kembali diguncang dengan ditemukannya mayat seorang perempuan bernama Annie Chapman. Tubuhnya ditemukan di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street. Sama seperti Polly, tenggorokan Annie digorok dengan kejam. Namun kali ini, mutilasi yang dilakukan jauh lebih mengerikan. Perut Annie dibelah, organ dalamnya diambil sebagian, dan diletakkan begitu saja di samping tubuh. Lebih mengejutkan lagi, rahimnya hilang, seolah sang pelaku sengaja membawanya pergi. Kondisi ini membuat para penyidik yakin bahwa pembunuh memiliki pengetahuan anatomi. Mungkin seorang dokter, tukang jagal, atau bahkan seorang dengan keterampilan medis. Ketika berita pembunuhan ini tersebar, kepanikan di Whitechapel meledak. Surat kabar mulai menyebut-nyebut kemungkinan adanya pembunuh berantai, istilah yang saat itu belum sepopuler sekarang. Warga mulai menuduh satu sama lain, dan ketidakpercayaan tumbuh. Polisi mulai kebanjiran laporan, saksi palsu, hingga histeria massa yang memperumit penyelidikan. Bahkan, ada yang bersumpah melihat sosok mencurigakan dengan topi tinggi dan jas hitam berjalan di gang sempit. Gambaran ini kelak membentuk stereotip visual tentang Jack the Ripper yang masih diingat hingga kini. Namun kenyataannya, polisi tak punya petunjuk nyata. Pembunuhan Annie Chapman membuktikan satu hal,
Pelaku ini punya pola, dan ia menikmati aksinya. Whitechapel pun tahu bahwa pembunuhan Molly Nichols bukanlah kejadian tunggal. Ini adalah teror yang baru saja dimulai. Tanggal 30 September 1888 tercatat sebagai salah satu malam paling mengerikan dalam sejarah Whitechapel. Malam itu, dua korban ditemukan hanya berselang kurang dari 1 jam. Sebuah peristiwa yang kelak dikenal sebagai double event atau malam ganda penuh darah. Korban pertama adalah Elizabeth Street, seorang wanita berusia 44 tahun. Tubuhnya ditemukan di Dudfields Yard, sebuah halaman kecil di Whitechapel. Tenggorokannya tersayat dalam, namun anehnya tidak ada mutilasi lebih lanjut seperti korban sebelumnya. Polisi menduga pelaku mungkin terganggu saat melakukan aksinya, sehingga tidak sempat melanjutkan ritualnya. Namun, sebelum masyarakat sempat merespon, hanya sekitar 45 menit kemudian, korban kedua ditemukan. Ia adalah Catherine Eddowes, berusia 46 tahun. Mayatnya ditemukan di Mitre Square. Tubuh Catherine dimutilasi dengan cara paling brutal. Wajahnya dicacah, telinganya dipotong, dan organ dalamnya termasuk ginjal diambil. Polisi menemukan potongan ginjal itu kemudian dikirim melalui surat ke sebuah redaksi surat kabar, lengkap dengan tulisan mengejek yang diduga berasal dari sang pembunuh. Malam berdarah ini membuat Whitechapel benar-benar lumpuh oleh ketakutan. Media menuliskan berita besar-besaran, menyalakan imajinasi publik, bahkan memicu lahirnya nama yang kini melegenda, Jack the Ripper. Surat-surat misterius yang dikirim ke polisi dan media mulai ditandatangani dengan nama itu. Kini, masyarakat tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang psikopat yang cerdas, berani, dan haus darah. Dan yang lebih menakutkan, tak ada yang tahu kapan ia akan menyerang lagi. Di tengah teror Whitechapel, polisi dan media mulai menerima surat-surat misterius yang diklaim berasal dari sang pembunuh. Yang paling terkenal adalah Dear Boss Letter, diterima oleh kantor berita Central News Agency pada 27 September 1888. Surat ini ditulis dengan tinta merah, menggunakan bahasa ejekan yang seolah mempermainkan polisi. Penulis mengaku sebagai pembunuh, menyebut dirinya dengan nama yang kelak melegenda, Jack the Ripper. Dalam surat itu, ia menuliskan ancaman akan memotong telinga wanita berikutnya. Beberapa hari kemudian, janji itu seakan terbukti ketika Catherine Eddowes ditemukan dengan telinga yang dimutilasi. Fakta ini membuat surat tersebut semakin dipercaya sebagai asli, meski sebagian pakar kemudian meragukan keasliannya. Tak lama kemudian, muncul seusi Jack Postcard dan From Hell Letter. Yang terakhir ini sangat mengerikan karena dikirim bersama sebuah kotak kecil berisi potongan ginjal manusia yang diawetkan. Polisi yakin itu milik Catherine Eddowes, salah satu korban malam ganda. Surat-surat itu membuat publik semakin panik. Media menulisnya di halaman depan, menambah sensasi horor yang melanda London. Nama Jack the Ripper pun resmi melekat, menciptakan legenda yang terus hidup hingga kini. Namun, polisi justru kewalahan. Ribuan surat serupa masuk, kebanyakan hoaks dari orang iseng. Sementara itu, sang pembunuh asli entah berada di mana. Mungkin membaca semua berita itu dengan senyum puas. Pada 9 November 1888, Whitechapel diguncang oleh pembunuhan yang dianggap paling sadis sepanjang teror Jack the Ripper. Korban kali ini adalah Mary Jane Kelly, seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Tidak seperti korban sebelumnya yang ditemukan di jalanan gelap. Kelly dibunuh di dalam kamarnya di Miller's Court, sebuah penginapan kumuh di jantung Whitechapel. Tubuh Kelly ditemukan oleh tuan tanahnya ketika mencoba menagih uang sewa. Pemandangan yang ia lihat begitu mengerikan hingga sulit dipercaya. Mary Jane Kelly terbaring di tempat tidurnya dalam kondisi tubuh yang telah dihancurkan. Seluruh wajahnya dimutilasi hingga hampir tak dikenali. Dada, perut, bahkan bagian pahanya dibedah habis-habisan. Organ-organ dalam tubuhnya dikeluarkan dan diletakkan berantakan di sekitar ranjang. Yang membuat polisi gemetar adalah fakta bahwa pembunuhan ini dilakukan di ruang tertutup. Artinya, sang pembunuh memiliki waktu lebih lama tanpa takut ketahuan. Kekejaman pada Kelly menunjukkan bahwa Jack the Ripper tidak hanya membunuh, ia menyalurkan hasrat sadisnya dalam mutilasi brutal. Kabar pembunuhan Kelly membuat warga London benar-benar gemetar ketakutan.
Jika sebelumnya banyak yang masih berani beraktivitas di malam hari, kini mereka memilih mengunci pintu rapat-rapat. Ketakutan merasuk ke setiap sudut kota. Polisi semakin ditekan publik. Namun seperti sebelumnya, mereka tidak menemukan bukti berarti. Banyak yang percaya Mary Jane Kelly adalah korban terakhir. Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah sang pembunuh benar-benar berhenti atau hanya memilih menghilang ke tempat lain. Setelah pembunuhan Mary Jane Kelly, penyelidikan besar-besaran dilakukan oleh Scotland Yard. Ratusan polisi dikerahkan, ribuan saksi diperiksa, dan laporan dari warga ditampung tanpa henti. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada bukti kuat, tidak ada saksi mata yang meyakinkan, dan sang pembunuh seolah lenyap di telan kegelapan. Kebuntuan ini membuat berbagai teori bermunculan tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper. Beberapa menyebut, ia mungkin seorang dokter atau ahli bedah, karena kemampuan memotong organ tubuh dengan presisi. Ada juga yang menduga, ia seorang tukang jagal, terbiasa dengan pisau besar dan darah. Bahkan teori ekstrim menyebut, pelakunya adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang berusaha menutupi skandal. Nama-nama tersangka mencuat, seperti Montague John Druitt, seorang pengacara muda yang ditemukan bunuh diri tak lama setelah kasus terakhir. Aaron Komczynski, seorang imigran Polandia dengan riwayat gangguan jiwa, hingga Walter Sickert, seorang pelukis eksentrik yang belakangan dituduh oleh beberapa peneliti modern. Namun, semua teori itu tak pernah terbukti. Bukti forensik di abad ke-19 masih sangat terbatas, dan saksi sering tidak konsisten. Surat-surat misterius pun lebih banyak menyesatkan ketimbang membantu. Yang jelas, pembunuhan Jack the Ripper memperlihatkan kelemahan sistem kepolisian pada masa itu. Publik kehilangan kepercayaan, dan rasa takut menjalar tak hanya di Whitechapel, tapi di seluruh Inggris. Meski teror seolah berhenti setelah Kelly, misteri identitas Jack the Ripper tetap hidup, membayangi generasi demi generasi. Lebih dari 1 abad setelah peristiwa mengerikan di Whitechapel, nama Jack the Ripper masih bergema sebagai salah satu misteri kriminal terbesar sepanjang sejarah. Ia bukan sekedar pembunuh berantai, melainkan simbol ketakutan, kejahatan tanpa wajah, dan kegagalan sistem hukum untuk menangkap seorang pelaku. Kisahnya terus hidup melalui buku, film, serial televisi, bahkan tur wisata horor di London. Jalan-jalan gelap Whitechapel kini dipenuhi pemandu wisata yang menceritakan ulang bagaimana korban ditemukan, bagaimana publik ketakutan, dan bagaimana sang pembunuh beraksi di balik bayangan. Jack the Ripper jadi legenda urban yang menyeberangi batas negara dan zaman. Seiring berkembangnya teknologi, para peneliti modern mencoba memecahkan misteri ini dengan metode DNA forensik dari bukti lama, termasuk pakaian korban. Pada 2014, sebuah studi menyebut nama Aaron Komczynski sebagai tersangka kuat berdasarkan analisis DNA. Namun, klaim ini masih diperdebatkan hingga kini dan tidak ada konfirmasi resmi. Lebih dari sekedar identitas sang pembunuh, kisah Jack the Ripper membuka mata dunia tentang sisi gelap peradaban modern, bahwa di balik gemerlap kota, selalu ada lorong-lorong gelap tempat kejahatan bisa bersembunyi, bahwa keadilan bisa gagal, dan misteri bisa bertahan selamanya. Jack the Ripper mungkin tidak pernah tertangkap, tetapi kisahnya memastikan satu hal, bayangannya akan selalu menghantui sejarah kriminal dunia selamanya.